Halo, welcome back to my channel. Gimana kabar sobat sekalian? Semoga sobat sekalian ada dalam keadaan sehat serta penuh semangat. Oke, di video kali ini saya akan kasih satu tutorial lagi tentang dasar KineMaster. Dan di tutorial kali ini sudah ada di part 4. Dan di part 4 ini kita akan bahas mengenai setting audio di aplikasi KineMaster. Dan tentunya di dalam aplikasi KineMaster kita akan belajar tentang bagaimana caranya mengolah audio kita dengan menggunakan aplikasi KineMaster tanpa aplikasi tambahan. Oke, dan tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke tutorialnya. Let's go! Oke, sekarang saya sudah berada di layar handphone saya. Dan seperti biasa sebelum memulai tutorial kita akan membuat project baru. Di sini saya akan menambahkan satu media. Dan sesuai judul pembahasan kita hari ini adalah tentang dasar KineMaster, dan ini sudah part 4. Dan di part 4 ini kita akan membahas tentang audio. Dan seperti biasa, karena kita berbicara mengenai audio, sobat harus menyiapkan headset terlebih dahulu agar sobat bisa mendengarkan dengan jelas audio dari video yang sobat miliki, sehingga sobat bisa mengedit audio sobat dengan baik tentunya. Nah, untuk melakukan setting audio pada video yang sobat miliki, sobat bisa menggunakan icon ini. Sobat ketuk pada medianya, kemudian mengetuk pada logo audio ini. Kemudian di sini ada bagian volumenya. Tentunya fungsi volume di sini adalah untuk menguatkan audio atau mengeraskan audio atau mengecilkan audio. Nah, jika suara yang sobat miliki itu pelan, tentunya yang sobat lakukan adalah menguatkan audionya. Atau suara audionya terlalu kencang, maka yang sobat lakukan adalah mengecilkan audionya. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui audio yang kita miliki itu terlalu keras atau terlalu pelan? Kita bisa memutar dulu audionya. Halo, welcome back to my channel. Gimana kabar sobat sekalian? Semoga sobat sekalian ada dalam keadaan sehat serta penuh semangat. Nah, sobat perhatikan di bagian kiri tadi itu ada dB meternya. Kemudian ada garis di tengahnya. Nah, di bagian itulah yang harus sobat perhatikan. Jika audio sobat itu melebihi garis dan di ujungnya itu audionya berwarna merah, itu tandanya audio yang sobat miliki itu terlalu peak atau terlalu tinggi, sehingga yang sobat butuhkan adalah mengecilkan audionya. Nah, untuk mengecilkan audionya tentunya sobat bisa menggunakan volume ini. Nah, demikian. Kemudian dalam setting audio biasanya kita memiliki kualitas audio yang kadang kencang atau kadang pelan atau kecil. Nah, agar audio itu menjadi sama kerasnya atau memiliki suara yang sama rata, sobat bisa mengaktifkan kompresor ini. Kemudian yang sobat lakukan adalah mendengarkan audio yang sobat miliki. Jadi saya sarankan ketika kompresor ini diaktifkan, sobat gunakan ini untuk mengontrol kekuatan audio yang dikompresi. Nah, saya sarankan audio tersebut ada di tengah-tengah seperti ini, sehingga sobat bisa mengatur audio tersebut menjadi sama rata atau balance. Nah,
sehingga hasilnya jadi seperti ini. Halo, welcome back to my channel. Gimana kabar sobat sekalian? Semoga sobat sekalian ada dalam keadaan sehat serta penuh semangat. Atau misalnya sobat punya audio yang lebih keras di kiri. Halo, misalnya. Nah, seperti ini. Gimana kabar sobat sekalian? Semoga Tentunya sobat bisa menggunakan fader ini untuk menyesuaikan audionya menjadi sama rata kiri dan kanannya, seperti itu. Tapi karena audio yang saya miliki sudah rata, saya akan biarkan dia di titik 0 seperti ini. Halo, welcome back to my channel. Gimana kabar sobat sekalian? Semoga sobat sekalian ada dalam keadaan sehat serta penuh. Nah, seperti itu. Itulah mengenai kompresor. Selanjutnya di KineMaster itu kita bisa melakukan ducking. Jadi buat sobat yang belum familiar dengan ducking ini misalnya sobat sedang berbicara, kemudian ada instrumen di belakangnya, ada background musiknya. Nah, biasanya saat sobat berbicara musiknya akan menjadi kecil, atau pada saat sobat diam musiknya akan kembali menguat. Nah, itulah fungsi ducking. Nah, untuk mengetahui fungsi ducking pada setting audio ini kegunaannya untuk apa? Kebanyakan pengguna KineMaster tidak tahu atau tidak mengerti ini fungsinya untuk apa. Nah, saya akan menambahkan satu audio musik di sini. Agar fungsi ducking tersebut bisa digunakan, maka sobat ketuk pada layer audio musik tersebut, kemudian aktifkan fungsi duckingnya. Kemudian sobat kembali ke media dan membuka volume, sehingga sobat bisa mengatur bagian volume duckingnya itu menjadi 50% seperti ini, sehingga ketika sobat berbicara volumenya akan otomatis mengecil hingga minus 50 ya, minus 50%. Jadi contohnya seperti ini. Halo, welcome back to my channel. Gimana kabar sobat sekalian? Semoga sobat sekalian ada dalam keadaan sehat serta penuh semangat. Oke, di video kali ini sehingga suara sobat masih terdengar. Lain halnya jika volumenya menjadi 0% seperti ini, maka suara sobat dan suara backgroundnya itu akan saling bertabrakan. Contohnya seperti ini. Halo, welcome back to my channel. Gimana kabar sobat sekalian? Semoga sobat sekalian ada dalam. Nah, itulah fungsi dari ducking tersebut. Nah, untuk volume ducking ini sobat bisa sesuaikan menurut selera sobat. Saya biasanya menggunakan di angka minus 65%, sehingga suara saya lebih jelas daripada suara musiknya. Nah, selain fungsi ducking, ada juga satu fungsi untuk audio layer seperti ini. Misalnya sobat punya media yang lebih panjang dari musiknya, sobat bisa menggunakan looping dan tersimpul hingga akhir seperti ini, sehingga sobat tidak perlu capek-capek lagi untuk menduplikasi musik tersebut kemudian digeser agar sama panjang dengan media yang sobat miliki. Jadi dengan menggunakan loop dan tersimpul hingga akhir, sepanjang apapun media yang sobat miliki, audio layer ini akan terus mengikutinya hingga akhir seperti ini. Nah, itulah tentang fungsi ducking, fungsi looping, dan tersimpul hingga akhir. Kemudian selain volume, selain ducking, selain kompresor, sobat juga bisa melakukan setting terhadap audio yang sobat miliki.
dan sobat bisa menggunakan equalizer untuk meng-EQ secara otomatis audio yang sobat miliki. Di sini ada beberapa pilihan preset, sobat bisa bebas memilih. Kemudian ada envelope volume. Nah, envelope volume ini sobat bisa memanfaatkannya seperti ini. Jadi volumenya sobat kasih keyframe sehingga volumenya bisa bergerak naik seperti ini secara otomatis. Halo, welcome back to my channel. Penuh semangat. Oke, di video kali ini saya akan kasih satu tutorial lagi tentang dasar KineMaster, dan di tutorial kali ini sudah ada seperti itu. Itulah fungsi dari envelope volume. Selanjutnya, selain envelope volume, sobat juga bisa mengatur reverb dari audio sobat. Nah, sobat bisa memilih preset yang ada di sini. Selain berkumandang atau reverb, sobat juga bisa mengubah suara sobat. Sini juga ada presetnya, sobat bebas memilih. Bisa suara chipmunk, dan suara-suara lainnya. Nah, kemudian selain mengubah suara, menaikkan volume, di sini juga ada satu fitur yang sangat bermanfaat dalam editing video dan editing audio. Di sini sobat bisa mengekspor atau mengekstrak audio dari media yang sobat import. Jadi caranya sobat ketuk pada media, kemudian ekstrak audio. Maka audio yang sobat miliki langsung diekstrak menjadi layer seperti ini. Nah, sehingga audio tersebut bisa sobat jadikan ducking, loop tersimpul hingga akhir seperti ini. Nah, bebas. Oke. Dan saya rasa sejauh ini mengenai setting audionya demikian dulu. Cuman di KineMaster ini ada satu kekurangan yang saya temukan. Di KineMaster itu tidak ada satu fitur untuk noise reduction, karena biasanya saat kita mengedit video itu ada masalah pada audio yang berkaitan dengan noise atau suara berisik. Nah, di KineMaster itu sendiri tidak ada yang namanya noise reduction, sehingga kita akan membutuhkan aplikasi lain untuk meredup atau meredam noise pada audio yang ada di video kita. Buat sobat sekalian yang ingin tahu bagaimana caranya meredup noise pada audio yang sobat miliki, sobat bisa mengunjungi link yang sudah saya sematkan di pojok kanan video ini. Nah, demikianlah tutorial tentang setting audio di tutorial dasar KineMaster part 4 ini. Dan buat sobat sekalian yang merasa ada yang kurang dari video tutorial kali ini, sobat bisa memberikan komentar sobat melalui kolom komentar di bawah ini. Dan kalau ada hal-hal yang ingin sobat tanyakan mengenai aplikasi KineMaster, silakan sobat juga berikan komentarnya melalui kolom komentar di bawah ini. Oke, sekian dulu video tutorial kali ini. Demikian tentang setting audio. Oke, itu dia video tutorialnya. Sekian dari saya. See you to next video. Bye-bye.